Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tata Romero Putra. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya berasal dari kelas A3 dan dengan nomor induk mahasiswa 11020121092. Saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu tokoh yang saya sebutkan di infografis saya, yaitu Sigmund Freud, yang merupakan tokoh dari aliran psikoanalisa. Saya melakukan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya di salah satu mata kuliah di semester 2 ini, yaitu Sejarah Aliran Perspektif Psikologi. Yang pertama adalah tentang biografi singkat dari Sigmund Freud, yaitu lahir pada tanggal 6 Mei 1856. Dia lahir di Freiburg, Moravia, atau sekarang dikenal dengan Republik Cekoslovakia. Sigmund Freud dilahirkan oleh ibu yang suportif, penuh dukungan, tetapi memiliki ayah yang otoriter. Dan semasa sekolah, Sigmund Freud dikenal dengan sebagai anak yang cerdas. Kemudian tahun 1872 menyelesaikan kuliahnya di studi biologi di Universitas of Vienna. Kemudian tahun 1881 menyelesaikan studi kedokterannya. Kemudian pada tahun 1884 dia menulis artikel tentang kokain. Dia menulis tentang manfaat-manfaat menurutnya, yang dimana kokain memberikan energi. Dan kemudian pada saat itu dia juga menyampaikan pendapatnya itu pada beberapa temannya dengan menawarkan kokain karena menurutnya itu bisa mendapatkan energi. Tetapi justru itu ditolak sehingga artikelnya pun mendapat banyak kritikan. Dan sedikit informasi bahwa Sigmund Freud ini merupakan pencandu rokok yang berat, dan selama hidupnya pun dia sudah mencoba berhenti tetapi gagal, sehingga dia menjadi pecandu rokok hingga akhir hidupnya. Materi yang pertama adalah tentang struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Dia mengatakan ada 3, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama adalah id. Id ini adalah berkaitan tentang suatu yang berkaitan dengan kesenangan, penyaluran hawa nafsu, atau bisa dikatakan ini adalah insting dari manusia. Ini berkaitan tentang hal-hal umum yang dialami manusia atau yang dilakukan manusia, yaitu seperti makan, minum, maupun bernafas, atau juga hal yang terkait dengan seksualitas. Kemudian selanjutnya ada superego. Superego di sini adalah nilai-nilai moral atau amanat dalam masyarakat yang kemudian nantinya diinternalisasikan, dimasukkan ke dalam diri manusia. Kemudian yang terakhir ada ego. Ego di sini adalah sebagai pengendali diri, di mana ego ini yang akan berfungsi untuk menyeimbangkan antara id dan superego, di mana agar tidak ada kecondongan ke kiri maupun ke kanan, yaitu condong ke id atau superego, sehingga semua berjalan seimbang. Karena apabila tidak begitu, ketika id, ego, dan superego ini tidak berjalan dengan seimbang, maka akan terjadi seperti ketidakseimbangan dalam tubuh yang menimbulkan kecemasan, ketegangan, sehingga perlu dilakukan pertahanan diri. Nah, itu berkaitan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang defense mechanism. Selanjutnya ada defense mechanism dari Sigmund Freud. Ini adalah beberapa cara mekanisme pertahanan diri untuk mengatasi kecemasan akibat ketidakseimbangan dari id, ego, dan superego. Yang pertama di sini ada regresi, yaitu arti singkatnya itu kembali ke fase sebelumnya. Fase sebelumnya ini apa? Semisal ada orang dewasa, dia sedang mengalami kecemasan atau ketegangan atau ketidaksesuaian antara keinginan dan realita. Dia akan berperilaku atau melakukan aktivitas yang semasa kecilnya membuat dia senang, seperti bermain dengan hewan peliharaannya, mungkin jalan-jalan ke tempat masa kecilnya, atau mungkin melakukan beberapa kegiatan yang semasa kecilnya membuat dia senang dan tertawa. Kemudian yang selanjutnya ada represi. Represi ini adalah bisa dikatakan untuk membuang pikiran negatif, pikiran kecemasan atau pikir alasan yang membuat dia cemas tadi dibuang ke alam bawah sadar, dalam arti melupakannya, sehingga dalam melakukan ini diharapkan nanti pada suatu waktu masalah ini akan dilupakan begitu saja, sehingga kecemasannya pun akan hilang. Kemudian yang ketiga ada displacement. Di sini bisa dikatakan yaitu pelampiasan. Pelampiasan ini sering terjadi kita temui, mungkin ini ke arah negatif ya, karena kita contohkan ketika seseorang bekerja di kantor, proyeknya gagal, dia akan melampiaskannya di rumah, melampiaskan emosinya, amarahnya pada anak dan istrinya di rumah. Tentu ini tidak baik. Kemudian yang keempat ada pembentukan reaksi. Pembentukan reaksi ini adalah ketika individu mengalami kecemasan atau adanya ketidaksesuaian, dia akan berperilaku sebaliknya. Atau semisal ketika dia sedih, dia justru akan menampilkan dirinya di depan umum menjadi sosok yang ceria.
diharapkan bahwa pikiran positif ini akan membuat dia lupa akan hal yang membuat dia cemas. Kemudian ada kompensasi. Kompensasi ini adalah ketika ada ketidakcocokan di individu. Ini lebih fokus pada ketika seorang individu tidak bisa memfokuskan atau memaksimalkan kemampuannya pada satu bidang, dia akan fokus ke bidang lain, melakukan kompensasi ke bidang lain sehingga bidang yang lain juga tidak akan gagal tetapi lebih maksimal. Misal ada seorang anak yang berusaha untuk belajar olahraga dalam bidang olahraga tetapi dia tidak bisa mendapatkan hasil maksimal, dia lebih fokus ke olimpiade, ke mata pelajaran, ke akademik, sehingga kegagalannya di olahraga diberikan kompensasi atas keberhasilannya dia di bidang-bidang lain. Kemudian yang keenam, yang terakhir ada sublimasi. Ini merupakan pelampiasan ke arah positif, di mana ini adalah lebih fokus pada pelampiasan emosi, sehingga dicontohkan ketika ada ketidakcocokan atau mungkin ketika seorang pria marah, emosi terhadap sesuatu, emosi yang negatif, maksudnya kita sedang marah karena ada masalah, mungkin kita melampiaskannya seperti melakukan hobi, bermain musik, bermain gitar mungkin, yang bisa memperbaiki emosinya atau memperbaiki moodnya sehingga masalah tadi bisa dilupakan. Selanjutnya ada tahap perkembangan dari Sigmund Freud. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama ada tahap oral. Ini merupakan tahap yang dialami oleh anak-anak di umur 0 sampai 1 tahun. Ini berfokus pada kesenangan mulut pada anak, sehingga apapun, semua benda-benda dimasukkan ke dalam mulut, sehingga disimpulkan bahwa kepuasan anak pada usia ini adalah pada mulutnya. Kemudian yang kedua ada tahap anal. Ini berada pada umur 1 sampai 3 tahun. Di sini fokus pada anus, di mana ini mungkin bisa disebut dengan toilet training, yaitu mungkin menahan BAK, BAB, ataupun agar anak ini belajar untuk buang air kecil, buang air besar di tempatnya. Ini juga berkaitan tentang kesabaran, kesenangan, dan ketegangan, sehingga ketika toilet training ini dapat dengan baik, mungkin akan tumbuh menjadi anak yang sabar karena bisa menahan BAK dan BAB tadi. Kemudian tahap yang ketiga ada tahap palik namanya, itu terjadi berlangsung pada umur 3 dan 6 tahun. Ini mulai memiliki perhatian atau mungkin anak-anak sudah mulai bermain pada alat kelaminnya, di mana disimpulkan bahwa di masa ini anak-anak sudah mengetahui mana laki-laki dan mana perempuan. Kemudian yang selanjutnya tahap keempat ada tahap latens, yaitu berlangsung pada umur 7 sampai 11 tahun. Ini merupakan penyaluran energi seksual. Ini dicontohkan seperti penyaluran hobi, sehingga pada di tahap ini di lingkungannya anak mulai mengembangkan hobinya, kesenangannya seperti menggambar, bernyanyi, mungkin menulis, mungkin menggambar. Kemudian yang selanjutnya tahap kelima yaitu tahap genital. Itu berlangsung di 12 tahun ke atas, di mana libido aktif kembali. Dia fokus pada seksual lagi, di mana anak mulai memiliki ketertarikan antara lawan jenis, sehingga laki-laki tertarik pada perempuan dan perempuan mulai tertarik pada laki-laki di usia ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tokoh Sigmund Freud yang memiliki beberapa teori seperti id, ego, super ego. Ada defense mechanism untuk mengatasi ketika ada ketidakseimbangan dari id, ego, dan super ego, dan juga menjelaskan tentang tahapan perkembangan mulai dari 0 sampai 12 tahun. Mungkin yang itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang kata atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.